Baik. Jadi jelas deh ya. Ulama ambil hukumnya. Kenapa saya sampaikan? Karena kasihan guru-guru kita yang di MUI, yang di ormas-ormas yang baik, setiap ceramah fatwanya tidak didengar. Tapi dai-dai ini yang muncul di televisi itu kan, tagline-nya kemudian Ustadz berkata A, hukumnya A, padahal salah yang diucapkan. Ya. Saya betapa sering mendengar ada ustadz-ustadz itu dai yang ceramah di televisi, membaca hadis, bahkan dia nyanyikan padahal hadis palsu. Ya. Sering terjadi begitu. Saya kira jelas deh ya. Silakan ya, Pak Arif silakan. Pak Ustadz, ini sangat penting sekali gitu ya. Karena ini kelihatannya kebutuhan kita sehari-hari. Doa mau makan itu ya yang selama ini saya tahu memang baca bismillah. Nah itu yang tadi Allahumma barik itu kata beberapa ustadz doi. Jadi saya mengajarkan anak juga kalau pas mau makan jangan baca ini. Ini doi betul Ustaz. Karena ini kan penting sekali Ustaz. Jadi ada yang bilang sahih, ada yang bilang doi. Jadi kita ini agak sedikit bingung nih mau ikut yang mana ini. Yang bismillah atau balik mana segala macam. Karena itu udah kita lupakan nih, kita hapus. Karena udah doi, udah lupa ya Ustaz. Jadi mohon dijelaskan. Dan kalau sudah lupa, penyakit lupa itu suka nggak inget gitu. Gini Pak, pertama, dalam etika menuntut ilmu harus saling menghormati antar sesama guru dan menghormati antar murid kepada gurunya. Penghormatan orang ulama itu, ulama yang baik, itu tidak mungkin menyalahkan satu sama lain. Seorang ulama baik sekalipun menilai apa yang disampaikan oleh rekannya itu lemah atau bahkan palsu, dia hanya memberi catatan saja. Saya beri contoh begini. Fikih sunnah karangan siapa? Said Sabiq. Ada lagi seorang datang kemudian mengarang kitab namanya Sahih Fikih Sunnah. Ketika diteliti fikih sunnah ini, oh ternyata ada yang tidak sahih. Ditulis Sahih Fikih Sunnah. Dibaca lagi oleh seseorang bernama Yusuf bin Abil Azzad. Dia lihat ternyata di Sahih Fikih Sunnah ini ada yang kurang sempurna. Dikaranglah kitab namanya Tamamul Minnah fi Sahih Fikih Sunnah. Yang sempurna di antara fikih-fikih yang sahih di dalam kitab Fikih Sunnah. Ketika saya baca lagi kitab ini, ternyata banyak juga yang nggak sempurna. Ya. Tapi yang menarik begini, ketika dikarang semua pengarangnya tidak ada satupun yang menyalahkan satu sama lain, saling menghormati, enak di jalan. Yang kedua, penghormatan dari murid terhadap guru. Ini penting. Hormatnya murid terhadap guru itu menentukan kualitas ilmu yang masuk ke dalam pikirannya. Seorang murid belajar dengan penuh hormat pada gurunya, ilmunya tidak sampai ke otaknya, sampainya ke hati. Nanti saya bahas di Tazkiyatun Nufus ya, insyaallah. Seorang murid sekali lagi yang belajar dengan menghormati gurunya, sekalipun dia tidak suka materinya membosankan misalnya, tapi dia tangkap dengan baik, dia doakan gurunya, ilmunya sampai ke hati. Tolong ajarkan pada anak, putra-putri ibu bapak, kalau di sekolah ada guru mungkin yang tidak menyenangkan, jangan dicela. Jangan dibicarakan. Doakan, tangkap kebaikannya, minimal tidak akan hilang ilmunya. Saya 97 belajar di pesantren, masih masuk, saya masih sekarang 28 tahun, sekian bulan Pak ya. September itu 29 tahun. Jadi 97 baru usia 13 tahun itu. Bapak kita sekarang sama 17 tahun ke atas ya. Atasnya beda. Alhamdulillah. Belajar pelajaran tajwid, saya praktekkan ilmu ini, Pak. Apa yang dipelajari sampai sekarang tidak mau pergi, Pak. Tidak mau pergi. Saya minta pergi pun nggak mau itu. Ada saja. Pada hari Rabu tahun 1997 saya belajar jam 2 di depan rumahnya Pak Kiai ilmu tajwid. Kitabnya warnanya hijau, judulnya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Jumlah halamannya 67. Bab pertamanya, ma tajwidu lughatan wastilahan, at-tajwidu lughatan al-isyanu bil jaidi wastilahan, ilmun yu'rafu bihi haqqu mustaqab nasifati wal mududi wa ghairi dzalika, katarqiqi wa tafhim wa nahwihima. Ma ghayatu ilmi tajwid ghayatu bulughun nihayati fi lafzul qur'ani alamatul luqiyah min al-hadrati an-nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatu sawnul lisan ila al-khata'i fi kitabillah ta'ala. Belajar nahwu di kemudian hari, 1 jam kemudian yang dibahas kitabnya Al-Jurumiyah yang pertama kali, bab pertamanya Al-kalamu huwa al-lafdul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun. Naik ke alfiyah, kalamun al-lafdul mufidun kastaqim wa mufidun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlan.
Terus terang saya tidak paham saat itu. Tapi didoakan saja gurunya, baik sekalipun tidak menyenangkan, ilmunya sampai. Apa kaitannya dengan pertanyaan? Bila kita mendapati pandangan-pandangan yang berbeda dari guru-guru, itu adalah sebuah kewajaran dalam menuntut ilmu. Karena boleh jadi latar belakang dan bacaannya berbeda. Jangan dipersalahkan, yang paling bijak, yuk rujuk referensinya dari mana. Dari situ kita baca, dari bacaan itu kita tentukan, amalkan di antara bacaan itu yang kita anggap paling tepat. Saya membaca dari yang ditanyakan doa makan itu, saya cari di 1235 kitab hadis. Tidak ada yang lain. Di Tripoli, seorang ketua Dewan Khatib dibekali satu file 42 giga. Semua kitab-kitab yang klasik dan kontemporer ada di situ. Jadi kalau mau dicari kitab apapun, dibuat tiga kualifikasi. Satu, yang manuskripnya. Yang kedua, yang bisa disalin. Yang ketiga, scan dari kitab asli. Jadi dibantu supaya tidak cari kitab lagi. Saya cari semua hadis yang terkait dengan doa makan, mengkristal pada hadis-hadis tadi. Jadi cuma ada di hadis Bukhari nomor hadis 5061, hadis Muslim nomor hadis 5388, Ibnu Majah nomor hadis 3399. Kemudian syarahnya, nah ini kalau Bapak mau cari di mana menemukan ini sahih atau tidaknya, buka di antaranya silsilah al-hadis ad-dhaifah wal mawdu'ah karangan Syekh Nasiruddin Al-Albani, ada di halaman 6390. Nomor pembahasan, bukan halaman. Pembahasan nomor 6390. Di situ disebutkan kalau hadis tentang makanan yang Allahumma barik lana kualitasnya sahih. Yang dhaif itu hadis tentang hubungan suami istri yang redaksinya sama. Ada orang yang mungkin membaca, dia hanya baca yang tentang hadis tadi, diduga ini sama kualitasnya. Padahal dalam ilmu hadis belum tentu. Ada hadis yang redaksinya sama, bisa yang satu palsu, yang satu bisa benar. Bisa begitu. Sekiranya jelas Pak ya? Ini yang bisa saya sampaikan, dan mari kita hargai siapapun yang berpendapat. Pendapat saya demikian, dan bisa dirujuk di kitabnya. Baik. Yang lain masih ada? Dari Ibu, silakan. Satu, kitabnya Al-Muwatta, karangan Imam Malik. Al-Muwatta, sudah ada terjemahannya. Al-Muwatta, ya sudah ada terjemahannya. Nama kitab tidak diterjemahkan, Bu. Baik ya? Al-Muwatta, sifat salat Nabi kan, karangan Syekh Nasiruddin Al-Albani. Halamannya dalam bahasa Arab 226 halaman, terbitan dari Riyadh, ya. Kalau diterjemahkan sekalipun di Indonesia kan tetap akan sama, sifat salat Nabi. Kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Halamannya 2722. Yang kedua adalah yang membahas tentang sahih tidaknya Syekh Nasiruddin Al-Albani, kitabnya Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah wa Atharuha As-Sayyi fil Ummah, nomor pembahasan 6390, belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Caranya datang Ibu belajar bahasa Arab, nanti yuk kita baca. Jelas Bu ya? Silakan, yang lain masih ada? Silakan Pak. Assalamualaikum. Sebentar. Ada orang yang salam, yuk kita jawab. Surat An-Nisa ayat 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Pertama, dalam kaidah tafsir ada 3 hal yang diperhatikan. Semuanya harus dipraktekkan. 1, terkait dengan 3 keterkaitan, 3 sinergi dalam menafsirkan. Dikenal dengan siyak. Yang kedua adalah lihaq. Yang ketiga adalah sibak. Apa itu siyak? Siyak itu ayat yang sedang akan dibahas ditafsirkan. Apa itu lihaq? Lihaq itu hubungan ayat yang ditafsirkan dengan ayat-ayat lain setelahnya. Ada tidak kaitannya?
Sibak adalah hubungan ayat yang ditafsirkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Contoh, Bapak ingin membahas tafsir surat Ali Imran ayat 102. Sebelum kita menafsirkan, lihat dulu, ada tidak kaitannya ayat ini dengan ayat-ayat setelahnya sampai An-Nas? Dan ada tidak hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya sampai Al-Fatihah? Mufassir harus seperti itu. Yang kedua, dipelajari tentang konteks bahasan ayat yang sedang dikaji. Harus paham. Kenapa bahasanya begini, tidak yang lain? Apa hikmahnya dari bahasa ini? Contoh saya sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang yang sedang sholat dari berdiri, kemudian dia duduk, tidak mampu, bahasa kita duduk itu apa? Bahasa Arabnya ijlis, jalasa ya, julus. Di Quran tidak ditemukan. Bahasanya qu'ud. Qu'udan. Qiyaman au qu'udan. Kenapa tidak julusan, tapi qu'udan? Ada bedanya. Orang yang paham bahasa, dia mempelajari dulu teksnya. Julus itu perpindahan dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Asalnya. Jadi kalau ada orang yang duduk di bawah, kita persilahkan duduk di atas, itu orang Arab yang fasih mengatakan tafaddal ijlis, pindah ke kursi. Tapi kalau perpindahan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dinamakan dengan qu'ud. Itulah sebabnya di Quran, orang tidak mampu berdiri, posisi tinggi, silahkan duduk, bahasanya qu'ud. Orang yang tidak mengerti bahasa Arab, dia akan menyamakan. Apa bedanya nazzala dengan anzala? Kenapa di Ali Imran ayat 2 dan 3, kalau Taurat dan Injil pakai anzala, kalau Quran pakai nazzala, itu lain. Dan tafsirnya banyak. Kalau yang menggunakan tasydid itu menunjukkan proses. Kalau yang tanpa tasydid menunjukkan sesuatu berlangsung secara sekaligus. Taurat, Injil diturunkan secara sekaligus. Wa anzalat Taurata wal Injil. Tapi Quran karena diturunkan berdasarkan kebutuhan, berdasarkan sebab, berdasarkan permintaan wahyu, semua ayat hampir yang terkait dengan proses penurunan Quran menggunakan kata nazzala. Tapi kalau Qurannya sudah turun lengkap atau dari Allah langsung dari Sidratul Muntaha kan ke langit dunia, bahasanya menggunakan anzala. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, tidak pakai nazzala. Di surat Yusuf, siapa yang menggoda Nabi Yusuf? Tuh kan, sudah palsu lagi itu. Tidak ada perempuan yang namanya Zulaikha. Quran hanya menyebut Imra'atul Aziz. Nah, disinilah masuk kaidah tafsir tentang asbabun nuzul, Pak. Nah, pentingnya asbabun nuzul untuk mencari. Ada kaidah dalam Quran, kalau sesuatu disebut namanya langsung, maka peristiwanya hanya akan terjadi pada orang itu. Tapi kalau satu peristiwa disamarkan nama orangnya, menunjukkan peristiwanya akan berlangsung di kemudian hari. Contoh, Maryam ketika melahirkan Isa, disebut namanya Maryam. Wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam anaknya Imran. Maryam melahirkan Isa tanpa pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Tidak akan pernah ada di muka bumi ini selain Maryam, ingin menunjukkan seorang perempuan yang melahirkan tanpa pernah disentuh laki-laki pun. Kalau lahir tanpa bapak banyak, tapi kalau yang tidak disentuh laki-laki pun tidak akan pernah ada. Tapi kalau disamarkan namanya, itu menunjukkan peristiwanya akan terjadi di kemudian hari. Kenapa yang menggoda Yusuf itu tidak disebutkan namanya? Ada dua tujuannya. Satu, wamra'atul aziz, istrinya Al-Aziz, Perdana Menteri. Ini menarik nih, Pak. Ya, kosong ya. Ini saya hapus saja biar kosong, Pak. Lihat nanti di Quran, ketika masuk dia ingin berbuat makar terhadap Yusuf, kemudian dia mengunci pintunya. Apa bahasa Qurannya? Bukan pakai hamzah al-waqf, tapi pakai tasydid. Wa ghulliqatil abwab wa khalat syaitan. Ada tasydidnya. Yang ini saya terangkan. Kalau orang yang paham bahasa Quran, dia akan melihat kenapa ada tasydidnya. Ini menunjukkan bahwa Imra'atul Aziz ini, bukan Zulaikha, Imra'atul Aziz ini sangat berhati-hati,
sangat waspada, sangat merencanakan dengan baik niat buruknya terhadap Yusuf. Sampai-sampai dipastikan dulu suaminya pergi. Setelah itu apa? Dikunci pintu itu menggunakan kata ghuliqa untuk menunjukkan ada proses. Jadi pintunya banyak, bukan satu. Disebutkan dalam riwayat pintunya itu sampai 7 katanya digambarkan. Di depan dikunci, hati-hati dilihat dulu ada orang tidak. Pasti kata pasti ini sudah pastinya banyak. Sudah ditutup, dipastikan lagi pintu kedua, pintu ketiga dan sebagainya. Makanya bahasa Qur'annya wa ghulqatil abwab. Dia kunci itu dengan hati-hati dan pelan-pelan berproses sampai berduaan dengan Yusuf di kamar. Nah, bagaimana itu bisa diketahui dan siapa Zulaikha itu? Apakah ada atau tidak? Ternyata setelah dilihat dari asbabun nuzul, tidak ada satu keterangan pun yang menamakan ada perempuan bernama Zulaikha. Itu adalah riwayat Israiliyah, disampaikan dalam kitab-kitab tafsir, dipopulerkan oleh orang-orang Syiah saat ini. Nama Zulaikha itu, padahal tidak ada namanya Zulaikha. Nah, Quran ini penting sekali buat pendidikan kita, selalu menyamarkan pelaku kejahatan, selalu disamarkan. Fir'aun sejahat-jahatnya, nama aslinya tidak disebut, gelarnya saja Fir'aun. Fir'aun itu gelar. Ada Imra'atul Aziz tidak disebut orangnya. Dalam kaidah tafsir disebutkan, kalau namanya tidak disebutkan tujuannya dua. Satu, menunjukkan adab Quran yang tinggi. Kalaupun ada yang salah, jangan digunjingkan orangnya. Karena yang patut dipelajari bukan orangnya, tapi kesalahannya. Jadi kalau bapak ibu punya anak, ada masalah gitu kan, jangan pernah disentuh, disebutkan orangnya di hadapan saudaranya. Kamu ini begini dan sebagainya. Karena itu Nabi kalau menunjukkan, mencontohkan perbuatan buruk tidak pernah menyebutkan orang. Selalu sifatnya. Yang kedua, ini mengajarkan bahwa perbuatan ini mungkin terjadi lagi di masa depan, di masa depan. Tidak disebutkan orangnya, mengindikasikan terjadi lagi di masa depan. Selingkuh dulu ada, sekarang ada tidak? Pakai ikut selingkuh. Nah, tidak semua ayat dalam Quran ada asbabun nuzulnya. Ingat, asbabun nuzul itu hanya terbatas pada ayat-ayat tertentu. Contoh ayat tentang khamar, itu kan? Ada Umar bertanya, turun kemudian surat An-Nahl bertanya lagi, turun Al-Baqarah 219. Kemudian ada lagi orang mabuk, mimpin sholat, kuliah ayyuhal kafirun, nggak selesai-selesai, putar-putar terus. Turun An-Nisa, setelah itu tanya lagi Umar kan, kejadian turun Al-Maidah 92. Prinsip kalau ada asbabun nuzul, maksudnya apa? Nilainya diikat oleh konteks itu. Bukan berlaku di zaman itu, sekarang tidak berlaku, tidak begitu. Dulu miras antika haram, sekarang pun haram. Ada asbabun nuzulnya. Nah, ayat-ayat yang tidak ada asbabun nuzulnya menunjukkan fleksibilitas dan keluasan maknanya. Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas itu asbabun nuzulnya singkat, tapi banyak ayat lain yang tidak ada asbabun nuzulnya. Saya kira jelas ya. Dari ibu dulu, satu lagi di belakang tadi ada yang ngacungkan tangan. Silakan ibu. Bisa dibantu diberikan mikrofon. Yang lainnya kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan sambil mendengarkan. Silahkan ibu, agak keras. Nomor satu pertanyaannya apa? Takziah. Hampir karena dia dengan kefayah. Baik. Yang kedua, boleh kalau mau dipanggil wanita boleh. Wah, ada terlambat. Saya teruskan dulu ya. Pertama, saya langsung jawab saja. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Saya sebutkan ya langsung saja kelengkapan umumnya. Hadis ini berbunyi, akan tiba satu masa di mana keadaan umatku terpecah. Umumnya demikian. Seperti perpecahan pada umat Nasrani yang terbagi kepada berapa golongan? 70, 71. Ada dalam riwayat lain mengatakan 71 sampai 72. Umat Yahudi terbagi kepada, ada yang mengatakan 73, ada mengatakan 72 sampai 73. Pun demikian umatku akan terpecah kepada, riwayat mengatakan 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu.
kecuali satu. Ada keterusannya. Siapa mereka? Singkat saja jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah yang diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk, sahabat-sahabat yang mendapatkan petunjuk. Jadi hadis ini ingin menunjukkan satu, akan tiba satu masa umatku terpecah. Bahasa hadisnya umum perpecahannya, bukan hanya perpecahan secara sosial. Bukan. Keumuman makna dalam hadis menunjukkan bahwa maknanya yang dikandungnya juga umum sifatnya. Contoh, bisa terjadi perpecahan itu di keluarga, bisa terjadi perpecahan itu dalam lingkungan sekolah anak-anak kita, bisa terjadi perpecahan itu dalam lingkup kemasyarakatan, bahkan mungkin bisa terjadi perpecahan itu dalam konteks ibadah. Kalau di Timur Tengah itu, kadang kalau masjidnya sudah jadi, kadang ribut, pecah. Yang ini ingin program ini, yang ini ingin B dan sebagainya. Di sini insya Allah enggak. Bukan saya yang Nah, perpecahan ini bisa dihindari dengan satu cara. Kalau kita dapatkan perpecahan ini, apalagi yang lebih besar sifatnya, ini mengklaim ini yang benar, ini klaim yang salah dan sebagainya, lihat parameternya. Yang paling benar di antara itu adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Satu. Jadi cari yang paling sesuai dengan sunnah. Bagaimana mencarinya? Kita kan tidak bisa mendapatkan langsung dari Nabi. Makanya dilengkapi hadis itu. Lihat perjalanan para sahabat. Ditafsirkan oleh hadis ini lagi. Sahabat juga akan meninggal, mewariskan tabi'in mewariskan para ulama. Kalau ibu sekarang kebingungan mencari ini pecah, mana yang benar, cari ulama yang benar. Yang kita kaji itu sesuai dengan ketentuan Nabi, yang dia takut kepada Allah tatkala bertutur, tatkala mengajarkan. Lihat yang ini. Sekarang kan banyak klaimnya. Saya pernah mengajar di Lebak Bulus, setelah mengajar ada SMS. Alhamdulillah, terima kasih. Kenapa? Karena sebelum saya berangkat, ada mengatakan kepada saya, jangan ngaji dengan Ustaz Ali. Kenapa? Ada hadis mengatakan umat Islam akan terpecah pada 73 golongan, satu yang masuk surga. Nah, kelompok kita aja masuk surga. Jangan datang ke sana. Akhirnya diajak kawannya itu, kita dengarkan dulu saja, barangkali ada masukan. Yang unik ketika datang, persis saya bahas hadis ini. Ketika dibahas hadis ini, esoknya justru yang bilang tadi lebih rajin datang pengajiannya. Saya sibuk gitu. Ya. Jadi banyak tafsiran yang perlu diluruskan. Di standarnya ini Bu ya, dan tidak ada kaitannya dengan ormas. Ini Ahlussunnah wal Jamaah, ini yang masuk surga, yang lainnya enggak. Tidak ada kaitan dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan yang lainnya. Patokannya jelas dari Nabi. Satu itu. Yang kedua, tentang kata wanita itu sebetulnya hanya kata, tapi menurut para pakar bahasa Indonesia, kata itu mendapatkan pendidikan. Ya. Ingat, kata mungkin terlihat biasa, tapi kadang-kadang menentukan makna. Biasanya dalam perjalanan kata dalam ilmu bahasa, kata yang sering diuraikan pada satu makna, kemudian digunakan pada makna yang lain, maknanya bisa menjadi benar, walaupun asalnya salah. Contoh tadi dalam bahasa Indonesia wanita, asalnya perempuan, kan? Kemudian dibuat kata wanita, padahal dari bahasa Jawa wanita, wanita, kan? Wanita. Sebetulnya secara singkat tidak salah, bukankah kaitannya laki-laki memimpin harus bisa ditata ya? Penataan seperti apa? Tidak semuanya perempuan itu ketaatan kepada lelaki, suami itu diikat oleh Allah dengan bahasa qanitat. Qanitat. Suratnya An-Nisa surat keempat ayat 34. Ya. Kalau taat kepada Allah dan Rasul, taatnya bukan menggunakan qanitat, menggunakan kata taat. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ya, ingat. Beda antara kata taat dengan qanitat. Taat itu ketaatan yang tidak bisa dikompromikan. Kalau Allah bilang sholat, jangan tanya kenapa sholat. Nabi bilang sesuai aku, lakukan sesuai aku. Jangan tanya kenapa. Kenapa? Karena Nabi dan Allah itu tidak mungkin mengarahkan kita pada yang tidak baik. Tapi bagi laki-laki, bagi suami, ketaatan istri itu diungkapkan dengan kata qanitat. Qanitat itu taat pada yang baik-baik saja. Jadi sepanjang istri suami memerintah menata kepada yang baik, wajib taat.
Tapi kalau menatah kepada yang tidak baik, tidak boleh ditaati. Jelas saya kira ya? Kaitan dengan kata ini, coba saya tanya di surat An-Naba ada innal lil muttaqina mafaza. Ada mafaza ya? Apa artinya mafaza? Diartikan kesuksesan, keluasan, kebaikan. Padahal asalnya bukan itu. Mafaza itu asalnya padang sahara yang luas. Padang sahara yang luas. Jadi orang yang takwa kepada Allah akan mendapatkan kelapangan hidup seperti luasnya padang sahara. Cirinya, hatinya walaupun kecil tapi isinya luas. Ini orang takwa itu ada masalah sebesar apapun jadi kecil. Nah, orang yang kurang takwa, masalah sekecil apapun hatinya sempit. Jadi kalau sekecil apapun pasti ribut. Tapi orang takwa itu sebesar apapun luas dia. Seolah tidak ada masalah. Terkait dengan kata yang perlu diluruskan, banyak kata yang masuk ke negara kita, istilah Arab, itu yang keliru menjadi benar. Contoh, saya tanya kalau amalan-amalan yang pahalanya mengalir namanya apa? Amal jariah ya. Di hadis tidak ada amal jariah. Yang ada sedekah jariah. Silakan cari di hadis bahasa amal jariah tidak ada. Yang ada sedekah jariah. Kalau Bapak Ibu ingin tahu amal jariah itu apa? Di Arab, saya buat jalan ya. Ini ada jalan besar. Sedang direnovasi pinggirnya. Karena sedang direnovasi mengganggu orang-orang yang lewat berkendaraan. Ditulis pengumuman di sini. Afwan amal jariah. Maaf, ada pekerjaan jalan yang mengganggu Anda lewat. Jadi asal kata amal jariah itu adalah pekerjaan di jalan yang mengganggu orang lewat. Sebetulnya yang minta-minta di bis itu benar tulisan kotaknya amal jariah. Karena ketika masuk bis, maaf Pak mengganggu, betul kan? Yang kedua, istilah amal jariah itu keliru. Amal itu kita pernah bahas di pertemuan pertama hadis Arba'in nomor 1, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan hamba di Quran disebutnya dengan amal. Tapi perbuatan Allah tidak pernah pakai amal, pakai fa'al. Wallahu yaf'alu ma yurid. Malaikat fa'al tidak amal, tapi manusia amal. Kenapa? Fa'al itu perbuatan yang tidak dimintai pertanggungjawaban. Allah berbuat tidak akan ditanya. Malaikat berbuat tidak akan ditanya. Amal perbuatan yang nanti akan ditanya dan dipertanggungjawabkan. Jadi semua perbuatan kita, tutur kita, langkah kita, kata kita, pikiran kita itu akan ditanya. Kamu tanggal sekian, jam sekian, kenapa berkata begini? Tidak benar ya Allah, ini ada catatannya. Semua ditanya. Istilah amal jariah itu keliru karena tidak setiap perbuatan kita itu melahirkan pahala yang berlangsung. Kenapa? Yang berlangsung itu yang baik-baik saja, yang tidak baik tidak akan mendatangkan pahala. Makanya redaksi hadisnya sedekah jariah. Sedekah itu setiap kebaikan yang dilakukan, itu yang mengalirkan pahala. Saya kira jelas ya. Banyak nanti istilah yang kita itu masuk. Ada subhanallah gitu kan. Kalau ada pemandangan indah, apa yang kita ucapkan? Ini udah benar ini. Subhanallah. Subhanallah itu kata yang diucapkan kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat dan keagungan Allah. Contoh ada yang berkata, Allah punya anak ya, subhanallah. Nabi Muhammad bukan nabi terakhir ya, subhanallah. Tidak sesuai dengan keagungan Allah. Al-Baqarah 116. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanallah. Ada yang berkata Allah punya anak subhanallah. Tapi kalau ada pemandangan bagus, yang baik, yang cantik, yang ganteng, bukan subhanallah, masya Allah. Ketika tertukar, ibu punya anak susah diatur, masya Allah. Padahal masya Allah itu punya dua arti. Satu, artinya gambaran ungkapan akan indahnya kenikmatan ini. Yang kedua, permohonan kepada Allah supaya itu terus berlangsung. Jadi kalau kita melihat pemandangan indah, kita katakan masya Allah, seolah-olah ya Allah begitu indah ini, tolong langsungkan teruskan seperti ini. Jadi kalau ibu punya anak nakal, masya Allah. Baik. Saya kira kita cukup dulu ya. Ada ibu satu ya, terakhir saya kira. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibantu mic-nya bisa diberikan. Ini pertanyaan terakhir yang saya kira saya jawab ya.
Assalamualaikum. Mohon minta waktu sebentar Pak ya, Bu ya. 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 Pertama begini. Pertama, kalau kita ingin mengajarkan anak-anak cucu kita, pertama mulai dengan niat ikhlas ibadah karena Allah. Itu dulu, tanamkan keikhlasan. Ikhlas itu nanti menjadikan semua proses indah. Karena pahala Allah itu diturunkan dari prosesnya, bukan hasilnya. Kalau orang yang tidak ikhlas berproses, nanti akan kecewa di akhirnya. Kamu tuh bagaimana mama sekolahkan, papa biayai, kok jadinya begini? Nah, ada nanti kekecewaan itu. Yang kedua, mulai dari pendidikan di lingkungan keluarga. Nanti satu masa kita akan bahas, ibu bapak ya, tentang konsep pendidikan dalam Al-Quran. Ada dalam fase kehamilan, ada fase setahun sampai 2 tahun lahir. Kita bahas insya Allah pertemuan selanjutnya ya, hadis terkait itu. Nanti ada perjalanan ketika dia menuju masa balik sampai balik. Yang ketiga, mulai dari keluarga, tampilkan keteladanan. Ingat ya, kalau anak-anak kita ingin dididik baik, jadikan teladan orang tuanya menjadi baik. Kalau anak-anak kita ingin rajin sholat, ketika sholat itu dikumandangkan melalui azan, panggilannya, orang tuanya sudah bersiap. Di rumahnya jadikan lingkungan itu yang Qurani. Kalau ingin anak kita baik bacaan Quran, pandai hafalannya, maka mohon kepada orang tuanya mulai dengan berusaha membaca Al-Quran baik, supaya anak-anak tertarik. Kalau di keluarga sudah bagus, pilih sekolah-sekolah yang sesuai bagi mereka. Mumpung disebutkan, ayo sekarang saya langsung saja ini ya, saya langsung ini. Saya dapat email dari beberapa negara sekarang. Pertama, ada beasiswa dari Tripoli, kemarin emailnya masuk. Nanti mulai diseleksi 2 bulan mendatang. Syaratnya sangat mudah, tidak ada tes. Kalau diterima langsung di sana kuliah gratis sampai selesai, bahkan sampai S3. Banyak sekali yang didapatkan. Ada Tunisia. Terakhir nanti Saudi Arabia bulan Juni, yang ke Madinah mengadakan tes nanti sekitar bulan Juni. Ya, yang punya putra, yang punya laki-laki ya terutama. Perempuan boleh, kalau ke Tunis, ke Libya boleh. Silahkan siapkan dari sekarang. Kalau saya jadi ke Saudi Arabia, Allahu a'lam, saya tidak tahu hidup atau tidak kan bulan depan tuh. Kalau masih hidup, sehat dan betul berangkat, saya akan bantu bawa berkasnya, sukan ke sana. Kalau ada yang berminat untuk yang di Libya, di Tunisia yang sudah masuk, silakan saya rekomendasikan nanti diteruskan di sana untuk didaftarkan. Kebetulan saya kenal dengan dekannya. Ya. Silakan dimanapun ada, saya bawa persyaratannya ini. Silakan follow up. Yuk, mulai dari sekarang, ibu bapak, saya penting sampaikan. Kalau kita kehilangan pakar teknik, kita bisa dapat di ITB. Kalau kita kehilangan seorang pakar pertanian, kita bisa cari di IPB. Kita kehilangan dokter, sudah banyak di UI. Tapi kalau kita kehilangan ulama, di mana mencarinya? Maka mohon di antara yang banyak ini, tolong berdoa kepada Allah, siapkan di antara anak-anak kita yang ke depan mungkin jadi ulama. Yuk, kalau Anda siap, saya didik insya Allah. Kalau saya masih ada di sini ya. Perjalanan hidup saya cukup panjang Bu ya. Nanti satu waktu insya Allah saya sampaikan dengan baik panjangnya. Singkatnya dalam menuntut ilmu ini, satu, saya punya seorang ibu yang menurut saya baik sekali saat ini. Ayah sudah meninggal. Beliaulah yang paling mengarahkan saya untuk menuntut ilmu dengan baik dan selalu menyampaikan untuk ikhlas dalam perjalanannya. Saya bukan berasal dari keluarga yang berada, ditinggal oleh ayah, sampai ibu saya itu menjual semua yang dimiliki untuk keperluan anak-anaknya. Saya dikirim ke pesantren pertama kali di Garut, Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Sana 6 tahun saya belajar, 97 persis dikirim ayah saya meninggal. Jadi beliau luar biasa, semuanya dipenuhi. Saya tidak merasa kekurangan saat itu. Baru tahu ketika liburan pertama pulang ke rumah, ibu saya sedang menjemur pakaian, kelihatan dari jauh kok senyum, enak sekali dilihatnya.
Begitu datang kok pakaiannya sudah bolong. Kalau sekarang mungkin mirip kain pel lah ya yang ada sekarang. Saya tanya kenapa begini? Saya tidak pernah kekurangan, tapi ibu kok begini? Saya tanya pada kakak perempuan, Kak, kenapa mama begini? Diceritakan oleh beliau, sejak kamu diutus keluar dan kita sekolah di luar, tidak ada yang tahu kalau semua pakaian yang baik itu telah dijual, perhiasan itu telah nggak ada. Dan beliau hidup dengan 150.000 hanya sebulan. Jadi berangkat sekolah itu minum kopi, makan nasi goreng, kemudian ditahan lapar itu sampai malam, baru makan nasi. Itu berlanjut terus sampai 6 tahun. Jadi dari semua yang terjadi itu saya sampai menangis. Saya lihat, saya berjanji pada Allah, satu saat saya akan ganti pakaian beliaunya dengan kain ihram. Itu berlangsung. Setelah selesai, alhamdulillah, dulu ada berita bisa ke Madinah. Saya sangat senang ingin ke Madinah. Kemudian kebetulan keluarga kami semuanya rata-rata ada di ormas. Jadi kalau pendiri Dewan Dakwah di wilayah Banten itu kebetulan kakak ibunda, kakak ibu saya. Itu seangkatan dengan almarhum Said Umar, kenal dengan Ustaz Syuhada dan sebagainya. Sekarang sedang sakit. MUI Jawa Barat itu ketuanya kakaknya ibu, sekjennya paman. Hampir semua di ormas itu ada. Diberikan rekomendasi, ternyata qadarullah terjadi bom Bali, tidak bisa berangkat. Akhirnya ternyata jalannya harus ke Libya. Ada undangan. Ibu saya bingung. Ini gimana, anak ini mau berangkat tidak punya bekal, ganti sepatu tidak ada. Saya sampaikan padanya apa yang tidak ada bagi Allah. Bismillah, saya berangkat, insya Allah saya bilang kita baik. Ternyata sampai di Libya, subhanallah. Jadi dari berangkat itu semua kebutuhan ada, entah bagaimana ada. Sampai di sana belajar alhamdulillah, bahkan tiap tahun ada yang aneh. Yang lain itu tidak bisa pulang. Saya tahun pertama 2006 langsung dapat undangan entah dari mana, dari Syekh Al-Azhar langsung di Mesir. Jadi saya dapat undangan ke sana dan diperbolehkan masuk ke asrama Azhar Madinatul Bu'uth. Yang lain tidak boleh. Jadi ada orang yang masuk sampai nyamar, lempar-lemparkan kunci, itu ketahuan sama intel di gerbang, itu tidak boleh keluar. Saya entah bagaimana bisa masuk. Kata orang di sana, khalas anta Azhari, dan udah orang Azhar. Jadi diundang langsung belajar dari Syekh Tantawi Al-Jauhari. Bahkan ketika beliau ke Iskandaria, saya bisa ke sana. Tinggal di komplek di sana. Hikmahnya, setelah beliau itu saya tinggalkan, ternyata meninggal dunia. Dan saya pernah punya keinginan pada Allah, ya Allah, saya cinta tafsir. Saya ingin belajar kepada mufassir yang baik saat ini. Di sana saya pulang dan bisa ke Indonesia, tiap tahun bisa ke Indonesia. Yang paling bahagia adalah saya ingin tafsir, ingin hadis. Ternyata tahun 2009 ada satu ulama lagi yang belum saya temui. Ya Allah, saya ingin bertemu dengan Syekh Wahbah Az-Zuhairi, orang yang paham fikih, punya fikih Islam wa adillatuhu. Saya berdoa dengan baik, tidak bisa ke Syria. Ternyata Syekh Wahbah datang ke Libya. Kebetulan tahun 2010 saya diangkat menjadi ketua Dewan Khatib. Ketua Dewan Khatib itu, mohon maaf sebelumnya, itu seorang yang dibolehkan memberikan fatwa kepada 73 negara yang ada saat itu dan menentukan siapa yang akan menjadi khatib-khatib, yang akan menjadi imam. Syaratnya banyak. Dan diberikan satu ruang untuk bisa berceramah di televisi. Kebetulan saya paling muda saat itu, usia 25-26 tahun. Orang Indonesia pertama mungkin di sana. Banyak orang Syria dan sebagainya. Saya menolak, mesti paksa. Nah disitulah datang Syekh Wahbah, kita ketemu, ngobrol, ambil foto. Doa saya terkabul, kita dialog. Jadi alhamdulillah semua pelajaran terkait Quran, tafsir, fikih, hampir saya dapatkan langsung dari orangnya. Yang ada ulama-ulama saat ini. Satu penyebabnya, keikhlasan, ketulusan doa ibu. Jadi saya bermohon kepada para ibu yang ada sekarang, tolong doakan anak-anaknya, didik mereka dengan baik, insya Allah jalannya juga lancar. Dan satu kali saya dapat panggilan 2010, di cerita terakhir, Ustaz, ada permohonan untuk ikut tenaga musim di Mekah, jadi petugas haji. Saya telepon ibu, Ma, saya harus berangkat haji, Mama berangkat. Di jauh sana senyum, dari mana Mama berangkat? Saya bilang ya berangkat saja, Allah sudah berkehendak, ya berkehendak. Ya, itu Februari, beliau bilang bulan Juli itu harus ada uang 25 juta untuk pemberangkatan, dapat nomor porsi. Bismillah, saya bilang.
Saya beli celengan berniat, bukan keinginan. Kalau ingin, semua orang haji itu ingin ya. Niat itu beda, ada usaha. Beli celengan, pelan-pelan saya isi, subhanallah. Bulan Juli, seminggu sebelum pendaftaran, saya buka celengan, Masya Allah, 1 juta dibuka. Butuhnya 25 juta. 3 hari sebelum setoran, ada kalangan ibu-ibu yang baik di pengajian di Tripoli, dengan sahabat-sahabatnya iuran datang. Ustaz, katanya ibundanya mau haji ya, ini biar kami saja katanya, yang kemudian memberikan untuk kecukupan. Alhamdulillah, ada yang saya catat 3-4 orang dengan sahabat-sahabatnya mereka, insya Allah pahalanya dapat. Saya kirimkan, sudah sampai di sana, alhamdulillah dapat. Tapi 2013, saya 2010. Saya bilang, Ma, daftar saja, ambil, bismillah, kalau Allah berkehendak berangkat. Apa jawabannya? Lihat, Mama tidak ingin mengambil hak orang lain. Tunggu ya tunggu, hak orang tidak boleh kita ambil. Saya bilang tidak begitu, mungkin ada penambahan kuota atau ada yang digantikan, antrian Mama masuk. Udah kalau begitu bismillah. Begitu didaftarkan, persis peringatan 27 Ramadan, malam Lailatul Qadar, saya dapat telepon. 2 bulan setelah itu, Juli, Agustus, September. Beliau telepon, nah sambil nangis malam-malam, kenapa? Mama ternyata dapat. Bisa berangkat, kita ketemu di sana ya. Jadi persis ternyata ada kebijakan baru dalam rapat OKI, penambahan kuota 1/1000. Jadi setiap penduduk 1000 dapat 1. Indonesia dapat 22.000, termasuk ibunda saya di situ. Yang menarik, semua prosesnya itu mudah. Jadi kalau semua diniatkan karena Allah itu lancar. Jadi beliau akan diperiksa kesehatan, yang lain sudah mengantri, beliau turun di angkot, tiba-tiba ketika turun dipanggil namanya. Dicek sehat katanya. Kopernya belum datang. Tiba-tiba 3 hari baru datang, sudah gelisah. Tenang saja, insya Allah baik. 3 hari datang koper, begitu datang paling besar kopernya. Orang lain 20 kilo, beliau 25 kilo boleh. Sampai sana itu selalu sehat, selalu sehat. Ini alhamdulillah kami bertemu, janji saya terbayar. Saya ajak tawafnya. Dalam sa'i kita bayangkan seperti Hajar alaihissalam merawat Ismail. Saya bayangkan bagaimana beliau merawat itu. Saya gandeng, kami berpelukan dan sebagainya. Selesai beliau pulang. Yang ingin saya sampaikan, semua ini bisa diraih dalam kebaikan. Saya tidak mengatakan saya paling baik, tidak. Tapi semua orang bisa menjadi baik. Tapi doa orang tua begitu penting, menjadikan nuntut ilmu itu sebagai hal kemudahan, dan segala sesuatu berjalan dengan baik. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Saya mengambil S2 kedua di Bandung. Orang lain mungkin S2 2 tahun, saya 7 bulan. Itu pun harusnya 3 bulan, karena menikah saya tunda dululah sidangnya. Saya buat tesis 4 hari. 4 hari itu saya buat 500 halaman, kebanyakan katanya. Saya bilang saya turunkan jadi 400, masih banyak, turunkan 300. Di sidang cuma 5 menit. Ditanya, ma makna minhaj? Saya bilang bukan minhaj, yang betul manhaj. Ini begini, dalilnya ini. Khalas katanya. Saya tanya, Pak masih mau uji? Yang lain silakan. Oh, tidak, terima kasih. Anda sekolah di mana? Keluar nilainya 3 bulan, alhamdulillah IPK-nya paling besar saat itu, 3,9. Terus keluar, selesai. Ada satu yang penting saya sampaikan. Saat orang lain, itu saya dipanggil sidang 31 Juli, hari Senin, sidang hari Selasa. 31 Juli sedang rapat di UMJ untuk ujian. Sore dikasih kabar besok sidang Ramadan. Jadi berangkat sore-sore ke Bandung, malam kedinginan. Sudah kedinginan tidak baca, itu kan. Subuh-subuh setelah sholat saya lihat ya, datang ke masjid. Yang lain baca-baca. Sholat saya berdoa, ya Allah saya niatnya ibadah. Saya bilang, dan mudah-mudahan jadikan baik. Begitu sampai lancar saja, tidak ada masalah. Nah, apa maksudnya? Seorang penuntut ilmu tidak bisa melepaskan dirinya dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong pelihara ini karena ada dalil di Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Al-Baqarah 282 di akhir. Takwa kepada Allah, Allah akan ajar. Itu sekilas Bu ya. Mudah-mudahan tidak menjadi ria, hanya untuk seluruhnya. Yang bawa anak-anak kecil tolong kumpulkan, saya bawa coklat untuk mereka. Ya. Yang sudah punya anak siap kuliah, nanti siapkan, saya bantu kuliahnya. Yuk. Saya tidak tahu besok lusa hidup atau tidak, ada yang harus meneruskan ya. Baik. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis sama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang kecil-kecil sini maju ke depan.